Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Yamina dari Prodi Hukum Keluarga Islam, semester 2, Kampus Institut Agama Islam Abuya Salek Sarolangun. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang makalah saya dari kelompok 11. Tapi sebelum itu, saya ingin berterima kasih kepada dosen pengampu Pak Arsyanur Rahman, SPDI, MPD, dan juga teman-teman yang melihat video ini. Baiklah, saya selaku pemakalah ingin menjelaskan makalah saya yang berjudul Membangun Kesadaran Perilaku Anti Korupsi dan Pendidikan Agama sebagai Proses Penguatan Mental Anti Korupsi. Kesadaran perilaku anti korupsi merujuk pada pemahaman dan kesadaran individu atau masyarakat tentang pentingnya menolak, melawan, dan mencegah praktik korupsi dalam segala bentuknya. Ini melibatkan pengakuan akan dampak negatif korupsi terhadap pembangunan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Definisi korupsi. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau posisi publik untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu dengan cara yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini seringkali melibatkan penerimaan atau pemberian suap, nepotisme, penyuapan, penggelapan dana publik, dan bentuk-bentuk lain. Dampak korupsi. 1. Kerusakan institusi. Korupsi dapat merusak integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi-institusi pemerintah, hukum, dan kepolisian. 2. Kerusakan ekonomi. Korupsi dapat menghambat pembangunan ekonomi dengan cara merugikan alokasi sumber daya yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan kesejahteraan masyarakat. 3. Kerusakan sosial. Korupsi menciptakan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang dapat memperburuk kondisi kemiskinan, ketidakadilan, dan ketidakstabilan sosial. 4. Kerusakan lingkungan. Korupsi dapat menyebabkan kerusakan lingkungan melalui pengabaian terhadap regulasi lingkungan dan penyalahgunaan sumber daya alam. 5. Kerusakan moral. Korupsi mengikis nilai-nilai moral dan etika dalam masyarakat dengan mempromosikan praktik-praktik yang tidak jujur, tidak adil, dan tidak bertanggung jawab. Pentingnya kesadaran perilaku anti korupsi dalam masyarakat. Kesadaran perilaku anti korupsi dalam masyarakat sangatlah signifikan karena 1. Membangun etika dan integritas. Kesadaran perilaku anti korupsi membantu membangun etika dan integritas di antara anggota masyarakat, mengajarkan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan. 2. Mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dengan kesadaran akan risiko dan dampak negatif korupsi, individu cenderung lebih berhati-hati dalam menggunakan kekuasaan dan wewenang mereka, serta menghindari penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. 3. Mendorong transparansi dan akuntabilitas. Kesadaran perilaku anti korupsi mendorong tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas di semua level pemerintahan dan sektor swasta, sehingga mengurangi peluang praktik korupsi. 4. Mengurangi ketidakadilan sosial. Korupsi seringkali menyebabkan ketidakadilan sosial dengan menguntungkan golongan tertentu, sementara merugikan yang lain. 5. Mendukung pembangunan berkelanjutan. Korupsi menghambat pembangunan berkelanjutan dengan memperburuk alokasi sumber daya dan mengurangi investasi baik dari dalam maupun luar negeri. 6. Menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Dengan adanya kesadaran akan upaya pemberantasan korupsi, masyarakat akan lebih percaya terhadap institusi-institusi pemerintah dan swasta, serta merasa lebih yakin bahwa kepentingan mereka dilindungi dan dihargai. 7. Menjaga kehormatan dan martabat bangsa. Kesadaran perilaku anti korupsi membantu menjaga martabat bangsa dan meningkatkan reputasi dalam skala global. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran anti korupsi. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kesadaran anti korupsi di masyarakat, di antaranya pendidikan. Tingkat pendidikan yang tinggi cenderung terkait dengan kesadaran anti korupsi yang lebih baik. Kultur dan nilai.
Budaya yang menghargai kejujuran, transparansi, dan keadilan secara intrinsik dapat membentuk kesadaran anti korupsi yang kuat di masyarakat. Kepemimpinan. Kepemimpinan yang bersih dan berintegritas di berbagai level pemerintahan dan institusi publik membawa dampak positif terhadap kesadaran anti korupsi di masyarakat. Sistem hukum. Sistem hukum yang efektif dan adil dalam menegakkan hukum terhadap praktik korupsi dapat meningkatkan kesadaran akan risiko yang terkait dengan perilaku koruptif. Keterbukaan dan transparansi. Adanya keterbukaan dan transparansi dalam penggunaan dana publik serta pengambilan keputusan pemerintah dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memerangi korupsi. Kondisi ekonomi. Ketidakadilan ekonomi dan kemiskinan dapat menjadi faktor pendorong praktik korupsi. Media dan teknologi informasi. Media massa dan teknologi informasi memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kasus korupsi dan upaya pemberantasan korupsi. Partisipasi rakyat. Masyarakat yang aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan terhadap pemerintah cenderung memiliki kesadaran anti korupsi yang lebih tinggi. Sikap dan perilaku individu. Kesadaran anti korupsi juga dipengaruhi oleh sikap dan perilaku individu terhadap korupsi. Pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi seseorang atau pengalaman yang dialami keluarga atau lingkungan sekitar terkait dengan korupsi dapat memengaruhi kesadaran anti korupsi individu. Pendekatan dan metode dalam pembangunan kesadaran anti korupsi melalui pendidikan agama. Membangun kesadaran anti korupsi melalui pendidikan agama memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai metode. Berikut adalah beberapa pendekatan dan metode yang dapat digunakan, yaitu pendekatan nilai. Mengintegrasikan prinsip-prinsip moral dan etika yang diajarkan dalam agama untuk membentuk kesadaran tentang bahaya korupsi dan pentingnya integritas. Pendekatan pemahaman. Membantu mahasiswa memahami konsep-konsep seperti keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab dalam konteks ajaran agama mereka dan bagaimana hal itu berkaitan dengan menghindari perilaku korup. Studi kasus. Menggunakan studi kasus korupsi dalam konteks sejarah atau kehidupan sehari-hari yang relevan dengan mahasiswa untuk menganalisis akar penyebabnya, konsekuensinya, dan cara menghindarinya. Diskusi dan debat. Mengadakan diskusi kelompok atau debat di kelas untuk mempertimbangkan berbagai perspektif tentang korupsi, mencari solusi, dan memperkuat pemahaman tentang pentingnya anti korupsi. Pendekatan interaktif. Menggunakan permainan peran, simulasi, atau aktivitas interaktif lainnya untuk membantu mahasiswa memahami dampak korupsi secara langsung dan mempraktekkan keterampilan pengambilan keputusan etis. Kegiatan proyek. Mengorganisir proyek kolaboratif di mana mahasiswa merencanakan dan melaksanakan inisiatif anti korupsi dalam lingkungan mereka sendiri, seperti kampanye kesadaran atau kegiatan layanan masyarakat. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.